Karena kan mau itu kurang rapat jadi tempatnya terbatas ya. Hijau ya, hijau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya salam kebajikan. Hari ini saya ada di komunitas Segarmana yang menggelar karya-karyanya di Galeri Rupa Cikapundung. Pameran ini adalah pameran bersama komunitas ini untuk sekian kalinya, dan kita sering melihat banyak sekali pameran yang digelar di tempat ini. Karya-karya mereka ini biasanya lebih banyak mengeksplorasi kemampuan mereka untuk menerjemahkan pemikiran-pemikiran mereka mengenai karya rupa itu sendiri dalam bentuk tata warna, bentuk kemudian objek-objek yang mereka kenali dan mereka akrabi, sehingga ada ciri-ciri tertentu komunitas ini karena mereka lebih banyak mengeksplor secara rasa. Mereka lebih banyak bermain dengan rasa daripada mungkin persoalan-persoalan yang lebih rumit ya. Misalnya saya melihat karya-karya mereka itu sublimasi, banyaknya yang lebih ke sublimasi. Mungkin mereka lebih banyak melakukan proses perenungan dalam karya-karya. Oke, nanti kita saksikan karya-karya mereka yang ada di dalam ini sambil menunggu mereka.
Oke, Pak Tony, untuk pameran kali ini kan monokrom ya. Nah, bagaimana melihat pameran ini? Capaian dari pameran monokrom ini sampai mana menurut Kang Tony? Oke. Sebetulnya tiap kali kalau kita saya membuat tema itu biasanya kita diskusi dulu. Saya lemparkan tema-tema, kemudian kita diskusikan. Jadi sifat tema di sini itu sebetulnya bersifat tantangan. Kalau mau dibilang halus ini tawaran. Dan kita memang tidak terlalu kaku bahwa semua tema itu harus diikuti persis seperti arahan saya. Kadang-kadang ada orang-orang yang pengen ya kita lihat di sini dari capaian yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sini memang jadi variatif sekali ya. Misalnya gini, ada yang karena masalah pendengaran dan sudah nggak mampu lagi mempelajari hal baru. Misalnya sistem gitu ya, udah terlalu tua untuk kenal hal baru, nggak paham-paham. Akhirnya pada pameran ini kita rencanakan sekitar 2 bulan. Tetap dia nggak paham, akhirnya keluarnya warna-warni malah. Terakhir dia coba yang ada tulisan jurus sepakat itu, dia coba mendekati nggak ketahan nambah warna. Jadi memang monokrom ini sesuatu yang unik. Padahal monokrom sendiri sebetulnya itu kan bagian dasar dari satu proses lukisan yang warna yang lengkap. Tapi memang mungkin karena kelamaan orang teman-teman ini terlalu berwarna gitu, akhirnya untuk memahami warna tunggal susah, grayscale susah, akhirnya keluar juga warna. Jadi itu memang nggak bisa dihindari. Kalau secara umum di beberapa pameran di sini, gimana menurut Kang? Ya. Capaiannya? Capaiannya sih agak variatif, tapi umumnya berhasil sesuai tema yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Jadi misalnya waktu itu Kabulung gitu ya. Intinya kan sungai, untuk memahami bahwa kita ini sungai itu sangat penting bagi kita di dalam hidup kita. Itu hasil dicapai dengan baik. Biarpun saya tidak pernah menuntut yang terlalu letterlek lah ya. Cikapundung, dan orang mesti melukis Cikapundung nggak usah. Kita kan pahami maknanya aja. Maknanya air. Juga ada beberapa yang lain. Waktu itu kita coba abstrak. Kita bereksperimen dengan abstrak. Malah menurut saya waktu abstrak banyak yang sangat apa ya? Terinspirasi untuk mencoba abstrak. Malah banyak yang sukses. Jadi memang capaiannya ini sangat variatif dengan background yang juga kebetulan macam-macam di sini. Sebagian memang dulu ikutnya di Pak Bari, Studio Bari, tapi sebagian juga otodidak dan sudah terpengaruh sana sini. Saya menarik ya capaian-capaiannya dengan usia mereka nih, jangan lupa. Mereka sudah ini senior yang tidak muda lagi, tapi masih berusaha untuk mencapai sesuatu yang kira-kira bisa diterima. Ya, Kang, untuk ke depan misalnya untuk tahun berikutnya atau tahun-tahun yang akan datang, kira-kira komunitas Hegar Manah ini yang akan bayangkan sendiri itu ingin seperti apa misalnya, terus apakah ada evaluasi kemudian kita mengembangkan sesuatu untuk lebih baiknya ke depan seperti apa misalnya? Ya gini ya, saya juga selalu mempertimbangkan komunikasi dengan teman-teman ini, karena memang kadang-kadang kelihatannya bedanya antara umur 70 dengan 50-an itu ya bisa 20 tahun. Tapi itu juga kadang-kadang menjadi kendala juga.
karena pemahaman yang lebih muda bisa lebih menarik, tapi yang lebih tua kadang-kadang aduh ini susah dipahami gitu. Kayak misalnya gini, kemarin ada pameran di Grey. Saya memang sengaja minta kita harus nonton semua. Datang ya. Di Grey ini kebetulan lagi pamerannya Tony Antonius yang Renaissance itu ya. Renaissance itu kan relatif itu arahnya lebih mirip dengan apropriasi. Ya, kan? Untuk memahami apropriasi itu di sini udah berbeda-beda. Iya. Satu nganggep wah ini mau contekan doang, tapi bahwa itu punya tujuan yang khusus nggak bisa dipahami. Tujuannya di mana atau kekiniannya di mana gitu. Tapi sebagian kita coba aja. Atau ada yang nanggepi kenapa Renaissance itu harus mengacu keluar? Iya. Apakah kita nggak mungkin punya Renaissance sendiri? Padahal kalau kita tahu banyak juga di sini pelukis yang bukan meniru tapi mengapropriasi, meminjam karyanya Basuki Abdullah dengan mengganti karakternya untuk tujuan yang agak parodi atau agak menyindir masa kini misalnya. Itu kan umum. Sebetulnya di sini banyak apropriasi juga. Hanya memang untuk membuat semua teman ini paham juga nggak mudah. Bahwa itu sebetulnya senada gitu atau Ya sebetulnya itu meminjam bukan mencontek. satu cara kerja gitu ya. Ya itu sebuah cara untuk meminjam sesuatu untuk menyampaikan sesuatu yang lain lagi yang berbeda. Tapi memang itu mungkin untuk teman-teman ini terlalu akademis. Makanya untuk yang berikutnya ini yang saya tawarkan adalah temanya bakalan refleksi. Saya pribadi memang dari dulu tidak mau mengatur gaya karena menurut saya gaya itu sangat pribadi ya. Saya sendiri kan lebih senang hitam putih sih kalau di malam. Jadi sejauh ini sih untuk yang untuk pameran Januari nanti kita akan punya tema refleksi. Kita udah diskusiin. Itu refleksi diri, kebangsaan, komunitas atau apa saja? Apa saja. Tapi saya buka temanya akhirnya refleksi setelah hasil diskusi. Ada yang merefleksi mau ke rohani silakan. Mau lebih ke karya sendiri seperti apa refleksinya silakan. Refleksi itu saya artikan begini. Refleksi itu kan sebetulnya kita seperti berjalan mundur atau melihat ke belakang atau melihat ke dalam diri sendiri. Nah sekarang kita lihat apakah bagaimana mereka merespon tema refleksi ini. Mudah-mudahan sih akan menarik. Kalau saya dengar tuh dulu Pak Tony pernah misalnya punya cita-cita kan selain dari komunitas yang pameran juga dari luar bisa masuk gitu ya. Kemudian pameran itu bisa beragam gitu misalnya kan ada patung atau apa gitu misalnya. Sejauh ini itu sudah agak terrealisasi atau mungkin di tahun depan itu akan belum tahu karena memang di sini juga pemakaian ruangan kan ternyata ada keterbatasan, misalnya Sabtu nggak bisa dipakai karena Sabtu ada kegiatan lain di sini, misalnya pingpong ya itu sudah dari dulu, jadi ya apa boleh buat karena itu komunitasnya pemilik ini galeri yang dia terus Sabtu. Sedangkan kalau masalah ini kita tawarkan ke luar, ya ini salah satu gangguan juga sebetulnya. Jadi ini kita masih sering ngobrolin kemungkinannya gimana gitu. Tapi kegiatan luar kita sudah lakukan adalah dengan komunitas Gang Cikapundung sendiri. Jadi misalnya kita ngajak gambar bersama anak-anak kampung, itu sudah terlaksana. Jadi masih lihat-lihat situasi. Kita masih lihat situasi. Karena ada sih kayak Kang Rahmat Jabari sempat kesini dan ngobrol-ngobrol. Mungkin nggak kalau kita sambungin pameran di sana ke sini, sangat mungkin. Tapi Sabtu ini gimana? Nah di sini yang agak kesulitan ternyata.
Tapi kita bertahap lah, kita tetap lakukan, memperkenalkan nama Cikapundung. Atau di luar pameran-pameran kan komunitas ini, nah sebetulnya lebih ke penguatan komunitas di sini tuh. Misalnya pelatihan gambar atau apa di sini. Pelatihan itu termasuk sesuatu yang rutin dari dulu sudah kita lakukan. Hanya waktu pandemi agak berhenti karena kita kan mesti ngambil jarak. Kalau ini kan udah mulai jalan lagi, saling belajar. Sebenarnya kita di sini bukan pelatihan, tapi lebih kayak sharing. Sharing. Memang yang udah dicoba sebagai pelatihan pernah. Jadi dulu kita ada di sini itu untuk ada beberapa anak lulusan seni rupa yang pengen belajar drawing, dasar, orientasi yang sudah mulai dikit-dikit, tapi belum sampai benar-benar terbuka open ya. Tadi itu ada beberapa hari yang nggak itu mudah dipindahkan karena kegiatannya udah rutin. Misalnya Sabtu, kadang-kadang juga Rabu kegiatan yang sulit dipindahkan. Atau di antara komunitas itu ada yang mungkin nggak, misalnya dia diplot untuk pameran tunggal, Sudah. pameran berdua, bertiga gitu. Itu tidak semua, udah. Tahun depan ada yang pameran tunggal juga. Yang belum sejauh ini. Makanya saya pengen sebetulnya tahun depan itu ya Januari ini saya sudah mulai mengontak teman-teman, juga sudah mulai kontak karena Bandung ini kan persoalan utamanya kan nggak ada kolektor yang benar-benar kolektor gitu. Iya. Jadi kita malah berpikir terbalik. Saya bilang kita coba-coba tahun depan misalnya ikut Art Jakarta atau ikut ke, dulu kita pernah pengen ikut di acara di pameran di mana? Jogja. Siap bulan misalnya. Ya nggak semua siap. Atau misalnya di Jogja. Sekarang ini kan terakhir ada Art Job. Tadinya kita mau ikut maju mundur semua karena belum biasa ngadepin luar. Ya butuh waktu lah. Atau ada beberapa generasi mudanya di sini yang bisa diharapkan. Justru yang generasi mudanya sebetulnya ada beberapa yang menarik dan mungkin punya potensi, hanya mereka belum konsisten. Atau mungkin karena bagi komunitas ini beberapa orang ini hobi aja nih. Jelas. Itu ya. Jadi artinya tidak terlalu kesana lah mungkin. Kalau itu ya bagi yang tua-tua ini sebetulnya memang hobi aja, dan dulu ngumpul memang sudah cukup lama. Mereka ngumpul itu dari 2006-an, 2008 mereka udah sering kumpul. Dulu sering ikut di kegiatan saya di STDI juga. Saya dulu di STDI punya kelas live drawing. Mereka juga sering drawing. Nah, sekarang dengan usia juga rupanya ya beda. Mereka udah berubah juga. Ya kita lihat, mudah-mudahan sih masih bisa sekian pameran lagi. Yang muda-muda mulai lebih aktif sehingga kegiatan yang lebih keluar pun bisa lebih bagus. Sekarang ini kita sih sering ikutan di sana sini, beberapa orang masih aktif ikut. Ya, saya lihat. Ya, saya juga masih dapat undangan. Ya, itulah. Lumayan. Oke, terima kasih Kang. Ya, sama-sama.